Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Oh, tepuk tangan terlebih dulu. Terkaya keempat di dunia, termiskin nomor 2 di dunia. Ini kata Prabowo ya, syarat negara bisa maju adalah bersatu. Tapi lucunya nih, sekali bersatu, ubah konstitusi. Satu, kita ubah konstitusi. Yang kedua, kita akan ubah sistem pemilu kada. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim janjikan beri bantuan tunai sebesar Rp10, setara Rp385.000 untuk setiap warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas mulai bulan depan. 18 tahun ke atas dapat tunjangan Rp10.000 per bulan, setara dengan Rp400.000 sekarang ini. Tidak memilih semua warga Malaysia. Gila, keren betul. Dibandingkan Malaysia dengan negara luar je. Tapi tahu tak, dalam bidang perubatan kita sebenarnya adalah world leader. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu disehatkan oleh Allah, selalu diberikan rezeki yang melimpah dan halal oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jom di video kali ini teman-teman kita reaction bareng kegeraman Presiden Indonesia mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa terkaya nomor 4 di dunia. Saya mengatakan ketawa aja lah teman-teman ya. Karena di video ini berjudul tentang Indonesia koyak, klaim negara terkaya di dunia dibantah realita. Malaysia jadi bandingan nyatanya. Jangankan dunia, teman-teman ya. Kita bandingkan saja dengan Malaysia, itu kalah Indonesia, teman-teman ya. Mengklaim terkaya, rakyatnya sejahtera. Ternyata faktanya rakyat Indonesia semakin menjerit dan menjerit terus menjerit, teman-teman ya. Pekerja lapangan, pekerjaan sulit, sembako bukan semakin murah, malah semakin mahal. Aduh, kaya dari mana? Iya sih kaya, buminya kaya, cuman rakyatnya itu tidak makmur sama sekali, sengsara. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama, let's go. Pernyataan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara keempat terkaya di dunia memicu banyak reaksi dan perdebatan. Di satu sisi, Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan posisi strategis yang menjanjikan. Namun, di sisi lain, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan struktural, ketimpangan pembangunan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum rata, hingga persoalan tata kelola sumber daya dan praktik korupsi. Kekayaan sebuah negara sejatinya tidak hanya diukur dari angka atau potensi ekonomi semata, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Ketika masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, akses pendidikan yang timpang, serta infrastruktur yang belum merata, maka klaim sebagai negara kaya terasa belum sejalan dengan kenyataan. Perbandingan dengan negara tetangga memperlihatkan bahwa kemajuan nyata tercermin dari pelayanan publik yang baik, sistem yang rapi, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Betul. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Terkaya di dunia keempat tapi termiskin di dunia kedua. Yang mana ini yang bisa buat kita dipelajari, teman? Terkaya nomor 4 di dunia. World Bank mengatakan termiskin nomor 2 di dunia setelah Zimbabwe apa namanya itu. Aduh, Indonesia kacau ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa.
Ini kata Prabowo ya. Harus bersatu syaratnya untuk menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Aduh, saya kira gimana syaratnya, ternyata harus bersatu. Nggak bisa. Syarat negara bisa maju adalah bersatu. Tapi lucunya nih, sekali bersatu, ubah konstitusi. Nah, itu korupsi dikendalikan, dikuasai ini itu. Nggak bisa. Satu, kita ubah konstitusi. Yang kedua, kita akan ubah sistem pemilu kada. Sepertinya ini sekiring tuh begini ya. Kalau konstitusi yang harusnya ditaati, tapi faktanya malah diubah-ubah sesuai kebutuhan, sesuai kepentingan. Sistem pemilu kada yang sudah bagus berjalan, tapi malah mau diubah menjadi pemilu tidak langsung. Kepala daerah malah diusulkan dipilih oleh DPRD. Itu. Apakah ini wujud menuju negara maju? Hah? Kalau konstitusi dan sistem demokrasi diubah terus sesuai kepentingan, sesuai kebutuhan, ini bukan negara yang maju, tapi sawitnya. Koplak. Mau kaya seperti mafia sawit raksasa? Kamu kira sawit itu cuma soal tanam pohon? Salah. Di balik aroma duitnya, ada permainan kotor yang cuma segelintir orang tahu. Dari nguasain lahan negara, sampai jualan izin palsu, semua ada polanya. Dan anehnya, makin haram, makin tajir. Kalau kamu pikir jadi mafia itu ribet, kamu wajib nonton video terbaruku. Aku bongkar, gimana langkah-langkah nyata orang-orang jadi raja sawit di negeri ini. Pemerintah bukan sekedar lalai, tapi ini sudah gila. Bayangkan, 5.000 hektar lebih hutan di Aceh Tamiang itu rusak dan jadi sawit sekarang. Bahkan masuk kawasan terlarang, hutan lindung, bahkan konservasi yang harus dijaga malah diizinkan untuk dibabat. Astagfirullah. Ini jelas bukan salah rakyat, ini bukan salah alam, ini murni kerakusan. Kerakusan yang dibungkus izin, kerakusan yang dilegalkan atas nama investasi. Kalau kerusakan sebesar ini masih dianggap wajar, bahkan dianggap anugerah, maka negara ini sedang kehilangan akal sehatnya. Boleh nggak sih ngomong kasar? Gini amat jadi warga negara Indonesia. Saya yakin deh, saya nggak sendirian yang muak lihat keadaan ini. Kalau kamu juga muak dengan pemerintahan di Indonesia, jangan lupa komen ya, biar mereka tahu rakyat ini masih banyak yang waras. Jangan pernah berani-berani menghina Malaysia. Mereka nggak sibuk pencitraan, tapi warganya bisa hidup lebih layak. Gaji tinggi, biaya hidup ringan. Kita gaji pas-pasan, harga kebutuhan makin gila. Benar sekali. Malaysia gaji besar, biaya hidup itu ringan banget, teman-teman. Jadi gaji 2.000 ringgit per bulan itu 500 ringgit Malaysia itu cukup buat biaya hidup. Indonesia gaji 2 juta per bulan, biaya hidup itu 4 juta per bulan. Jadi yang gajinya 2 juta itu habis nyampe 10 hari, habis tinggal 20 hari lagi baru gajian. Ngutang, teman-teman. Itu bedanya ya. Kita mulai dari fakta. Di Malaysia, UMR-nya bisa mencapai 5,9 juta rupiah. Sementara di Indonesia, rata-rata nasionalnya cuma 3,1 juta rupiah. Bahkan di Jakarta, yang katanya pusat ekonomi, cuma 5 jutaan. Jadi dari awal, orang Malaysia udah pegang lebih banyak uang buat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi yang bikin makin geleng-geleng, biaya hidup di Malaysia tuh nggak semahal itu. Biaya sewa, makan, bahkan transportasi masih bisa dibilang terjangkau. Sementara di Jakarta, UMR-nya kalah. Tapi pengeluaran buat bertahan hidup jauh lebih berat. Gaji naik tipis, tapi harga kebutuhan makin menggigit. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari biaya tol dan bahan bakar. Perjalanan sejauh 480 km di tol Malaysia cuma bisa sekitar 170 ribu rupiah. Tapi di Indonesia, dari Jakarta ke Semarang yang lebih pendek jaraknya bisa tembus 500 ribu rupiah. Dan soal BBM, Malaysia punya RON 95 murni yang cuma 7 ribuan per liter. Di Indonesia bisa 13 ribuan lebih dan masih ada isu kualitasnya juga. Jadi wajar dong kalau banyak yang mulai mikir, kok bisa sih negara tetangga lebih sejahtera padahal kita kayak sumber daya. Sampai ada seorang tokoh yang bilang, kayaknya ada yang salah sama negara kita. Dan ini bukan soal iri, tapi soal refleksi. Karena kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Lah, kalau Malaysia bisa, kenapa kita enggak? Ini membuktikan bahwa IQ orang Malaysia jauh lebih cerdas daripada Indonesia. Kita bukan mau menyalahkan, tapi mari sama-sama sadar supaya ke depan Indonesia bukan cuma kaya alam, tapi juga kaya keadilan dan kesejahteraan. Karena rakyat yang bahagia adalah cerminan negara yang benar-benar beres. Sebagainya. Dan sekarang saya rasa kita sedia
untuk melihat keperluan menurunkan sedikit harga minyak. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim janjikan beri bantuan tunai sebesar RM10, setara Rp385.000 untuk setiap warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas mulai bulan depan. Anwar menyampaikan hal itu dalam siaran televisi pada Rabu 23 Juli 2025, tepat sebelum rencana aksi protes di ibu kota Malaysia pada Sabtu 26 Juli 2025. Selain bantuan tunai, pemerintah juga berencana menurunkan harga bahan bakar RON 95, salah satu jenis BBM yang paling banyak digunakan di Malaysia. Malaysia sahkan RUU pekerja lepas yang akan melindungi ojol, penjual online, sampai kurir. Kok bisa? Indonesia kapan ya? Guys, kalian kalau kerja itu ada kontrak yang jelas nggak? Nah, tetangga kita di Malaysia ini sekarang pekerja lepasnya itu dilindungin hukum loh. Di tengah pergeseran ekonomi ke arah digital, Malaysia itu mengambil langkah-langkah berani nih. Parlemennya baru saja mengesahkan RUU Pekerja Gig 2025 yang akan melindungi 1,2 juta pekerja lepas, mulai dari ojol, kurir, hingga konten kreator. Ini tuh jadi bentuk pengakuan resmi dari negara bahwa kerja gig ini bukan lagi mitra yang nasibnya tuh nggak menentu, tapi bagian penting dari angkatan kerja yang butuh kepastian. Keren ya Malaysia nih, masyarakatnya tuh udah nggak di PHP nih kayak di negara. Udahlah, netizen komen nih. Yang demo di mana, yang disahkan di mana? Di Konoha, Isilop yang terluka saat demo naik pangkat. Wah, keren. Pasti ini bukan di Indonesia dong. Sementara di sini kita adalah salah satu negara dengan pekerjaan gig terbesar di dunia loh. Pekerja gig itu apa? Jadi pekerja gig worker ini ya sama dengan pekerja lepas atau serabutan. Kayak bukan pekerja karyawan tetap gitu ya. Mereka tuh kerja berdasarkan proyek atau tugas tertentu. Mereka digaji bukan gaji bulanan. Contoh paling gampang yaitu kayak ojek online, tiap order dihitung bayaran, kurir online, freelancer desain, penulis, programmer, konten kreator, musisi panggilan juga termasuk itu sebagai gig worker. Tapi nasib mereka tuh masih sering digantungkan sama algoritma yang nggak jelas, potongan upah yang makin besar, dan tanpa perlindungan hukum yang kuat. Faktanya undang-undang baru di Malaysia ini punya poin-poin yang bikin kita iri nih. Pada kontrak wajib, semua platform harus menyediakan kontrak kerja tertulis yang mencantumkan standar minimum ketentuan pembayaran, pengaturan kerja, dan asuransi. Undang-undang itu bahkan membentuk pengadilan pekerja gig yang berwenang menyelesaikan sengketa gaji atau kompensasi. Gimana menurut teman-teman nih? Pekerja gig itu pejuang ekonomi yang harus dilindungi atau cuma mitra yang nasibnya diserahkan oleh algoritma? Nak asyik bandingkan Malaysia dengan negara luar je. Tapi tahu tak, dalam bidang perubatan, kita sebenarnya adalah world leader. Hai semua, check di sini. Ramai orang ingat yang hospital kita ni sesak, servis kita lambat. Tapi realitinya, dunia pandang tinggi pada sistem kesihatan kita ni tau. Jadi kenapa Malaysia diiktiraf sebagai peneraju dunia dalam pelancongan perubatan hospital bagi tahun 2025? Yang pertama, kita dapat pengiktirafan di Global Health Asia Pacific Awards 2025. Kita menang gelaran Hospital Medical Tourism Destination of the Year, peringkat global tau. Yang kedua, kita juga ada credibility profesional dan teknologi yang setanding negara maju. Ketiga, dan yang paling penting sekali, kos kita jauh lebih kompetitif. Quality world class, harga rakyat common bagi pelancong asing. Ini bukan setakat rawatan, ini adalah penggerak ekonomi yang baru. Portfolio Kementerian Kesihatan kita memang fokus pada kualiti penjagaan dan keselamatan pesakit. Sebab tu bila orang tanya, kenapa Malaysia? Jawapannya sebab kita ada kepakaran yang sebenarnya. Faham dulu, baru cerita. Bye. Udah 1 bulan aku tinggal di Malaysia sebagai pelajar master di USM. Dan jujur, banyak banget hal yang bikin aku kaget sekaligus kagum. Pertama, penerapan Islam di sini kuat banget. Masjidnya hidup, atmosfernya bener-bener bikin hati adem. Kedua, orang Malaysia tuh disiplin waktu. Janji jam 8, ya jam 8. Kelas tepat waktu, meeting tepat waktu. Walaupun aku masih ikutan terlambat, Dan yang bikin nyaman tuh, mereka tuh ramah-ramah. Banyak senyum, banyak sapa, sering bantu, dan semuanya terasa natural. Dan yang paling kelihatan, lingkungannya bersih banget. Jalan, kampus, bahkan tempat umum rapi, tertata. Ini adalah salah satu faktor yang bikin aku betah di Malaysia. Pokoknya 1 bulan di Malaysia tuh bukan cuma adaptasi, tapi juga upgrade diri. Let's see perjalanan berikutnya bakal aku bawa kemana nih. Agar Indonesia benar-benar melangkah menuju negara yang kuat dan sejahtera, persatuan harus dibarengi dengan kejujuran, keadilan, dan keberanian membenahi sistem. Pembangunan seharusnya tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi merata hingga ke pelosok. Pemerintah perlu memastikan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama, serta memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sebagai bangsa, kita juga perlu bersikap kritis namun tetap bijak, tidak mudah terbuai oleh janji besar tanpa perbaikan nyata. Harapan boleh setinggi langit, tetapi kerja nyata dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah fondasi utama menuju Indonesia yang benar-benar kaya. Betul teman-teman, ya betul, sangat betul. Jadi jangan sok-sok mengklaim Indonesia sebagai negara kaya keempat di dunia. Faktanya sebagai rakyat Indonesia, saya mengakui bahwa Indonesia itu masih butuh penghasilan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, teman-teman. Karena emang faktanya, teman-teman, Indonesia saya katakan itu miskin, rakyatnya kurang makmur. Jika memang benar Indonesia adalah negara kaya, lihat fakta di lapangan. Rakyat tidak harus menderita, rakyat tidak harus susah mencari makan, rakyat tidak harus susah mencari pekerjaan. Kalau bisa ada pekerjaan, UMR harus dinaikkan, biaya hidup harus dibuat murah. Bayangkan kita berkaca sama Dubai saja, itu banyak mobil-mobil mewah pajaknya 0%. 0. Karena mereka kaya. Indonesia semuanya dipajakin. Kayanya dari mana? Jika memang bumi Indonesia itu kaya raya, gak ada yang namanya pajak, teman-teman ya. Ini semuanya dipajakin, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, teman-teman ya. Bagaimana Indonesia menjadi disebut sebagai negara kaya keempat? Semuanya malah dipajakin, rakyat hanya dijadikan sebuah beban rakyat itu semakin besar. Itulah gak enaknya hidup di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin teman-teman suka dengan video ini, please bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Haimerbat TV. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.